Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Damayanti dengan NIM 221250003. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Nah, sebelum memasuki materi saya, teman-teman semua, apakah teman-teman semua tahu apa pengertian dari perencanaan pendidikan itu? Saya mengutip dari Yusuf Dror. Pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat pendidikan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara optimal, untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Perencanaan pendidikan ini dilakukan oleh beberapa elemen pendidikan ya teman-teman, mulai dari pemerintah pusat seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga pemerintah di setiap daerah, kemudian ada lembaga masing-masing sekolah seperti kepala sekolah, staf guru, bahkan hingga dari peserta didik itu sendiri pun melakukan perencanaan pendidikan itu tersebut. Suatu perencanaan pendidikan itu tersebut. Jadi tidak dipungkiri ya teman-teman bahwa perencanaan pendidikan ini sangat penting untuk mempersiapkan suatu dasar dari proses di bidang pendidikan ini. Dan dalam melakukan suatu perencanaan pasti kita harus mengetahui jenis-jenis perencanaannya terlebih dahulu. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan itu. Apa saja jenis-jenis perencanaan pendidikannya dan apa yang ada dalam jenis-jenis perencanaan pendidikan itu tersebut. Seperti pada judul PPT saya, teman-teman semua, jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan dalam dunia pendidikan ini memiliki berbagai macam tinjauan. Dalam jenis-jenis perencanaan yang ada dalam dunia pendidikan ini, jika ditinjau dari segi besarannya atau dalam ruang lingkupnya, terdapat 3 bagian atau 3 macam ya teman-teman. Saya sudah menuliskannya dalam PPT saya itu. Yang pertama ada perencanaan makro, yang kedua ada perencanaan meso, dan yang ketiga ada perencanaan mikro. Yang pertama ada perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan pendidikan yang bersifat umum dan menyeluruh dalam lingkup nasional. Suatu perencanaan yang ditunjukkan untuk memperbaiki lingkungan sosial tempat, organisasi, atau satuan pendidikan. Atau termasuk dari perencanaan makro ini adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan apa saja yang ingin dicapai, dan bagaimana cara yang harus ditempuh guna mencapai tujuan tersebut dalam konteks nasional. Mungkin salah satu contoh dari perencanaan makro ini yaitu ada tujuan yang akan ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan, hendaknya menyesuaikan dengan tujuan yang harus dicapai oleh negara, seperti halnya upaya pembangunan suatu pendidikan nasional yang diterapkan memiliki harapan untuk dapat menghasilkan generasi-generasi pembangun peradaban bangsa dan negara di masa yang akan datang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi adalah contoh dari perencanaan makro ini untuk menghasilkan generasi-generasi pembangun peradaban yang sangat mandiri dan bisa membangun negara kita ini maju untuk lebih terdepan. Kemudian ada perencanaan meso, suatu perencanaan yang ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau satuan pendidikan.
Jadi perencanaan meso ini penjabaran dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam perencanaan program-program berskala kecil. Jadi meso ini termasuk dalam program-program berskala kecil yang ada pada tingkat makro, yang ada pada perencanaan makro dilaksanakan. Program berskala kecilnya itu dilaksanakan pada perencanaan meso. Perencanaan meso ini berfungsi untuk menerjemahkan tujuan-tujuan program yang akan dilaksanakan sehingga dapat menunjang berbagai tujuan demi mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan ini bertujuan untuk mencapai bagaimana upaya tujuan itu tersebut terjadi. Bagaimana suatu perencanaan makro ini menjadi suatu program yang akan dilaksanakan pada perencanaan meso ini. Karena perencanaan meso ini termasuk program-program yang berskala kecil yang ada pada perencanaan makro. Kemudian yang ketiga ada perencanaan mikro. Suatu perencanaan yang ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil. Jadi perencanaan mikro ini adalah perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dan dari tingkat meso. Tadi dari tingkat meso ini penjabaran dari tingkat makro, dan sedangkan dari perencanaan mikro ini penjabaran dari tingkat meso. Sebaliknya ya teman-teman. Jadi contoh dari perencanaan mikro ini adalah seperti perencanaan guru dalam mempersiapkan aspek dan instrumen pembelajarannya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan belajar mengajar selama periode waktu tertentu. Jadi contoh dari perencanaan mikro ini bagaimana cara guru itu mempersiapkan aspek dan instrumen pembelajarannya di setiap harinya kepada para peserta didik itu tersebut. Kemudian di sini ada perencanaan pendidikan dalam jangka waktu. Pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan dengan jangka waktunya ya teman-teman. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan pendidikan jangka panjang, yang kedua ada perencanaan pendidikan jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan pendidikan jangka pendek. Yang pertama ada perencanaan pendidikan jangka panjang, yaitu suatu perencanaan yang memiliki kurun waktu 11-30 tahun. Semakin panjang jangka waktunya, maka semakin banyak juga variabel dan parameter yang sulit diukur dalam pencapaiannya. Perencanaan jangka panjang ini memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Jadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek ini mendapat arahan dari perencanaan jangka panjang tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan jangka panjang ini menetapkan rencananya misal sampai 20 atau 30 tahun yang akan datang, dan menetapkan harapan-harapan yang akan dicapai pada tahun-tahun tersebut, serta mengemukakan langkah kebijaksanaan secara umum untuk mencapai secara sasarannya atau tujuan tersebut. Kemudian ada perencanaan jangka menengah. Dalam pelaksanaannya ini, perencanaan jangka menengah membutuhkan waktu hingga 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini penjabaran dari rencana jangka panjang yang lebih bersifat operasional, dan setiap tahapannya disesuaikan dengan prioritas yang ada. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini mempunyai jangka waktu kurang dari 5 tahun. Perencanaan jangka pendek ini yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan atau sering disebut dengan perencanaan operasional di negara kita ini pada prakteknya merupakan suatu
siklus yang berulang di setiap tahunnya, mulai dari awal April sampai akhir bulan Maret. Dalam perencanaan jangka pendek ini juga terbagi 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan di Indonesia ini juga terdapat 2 bagian atau 2 macam perencanaan tahunan. Yang pertama ada perencanaan tahunan yang dituangkan dalam daftar isi proyek, dan yang kedua ada perencanaan tahunan yang dituangkan dalam isian pendidikan. Dari perencanaan jangka pendek ini, yang kedua ada perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah mendesak yang mungkin dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin yang dapat berupa perencanaan triwulan atau bulanan, mingguan, bahkan juga harian, termasuk prosedur kerja dan cara-cara kerjanya. Kemudian kita memasuki dalam perencanaan kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif perencanaan pendidikan ini yaitu yang pertama, dalam penelitian metode kuantitatif ini biasanya akan mengetahui sebab akibat yang sudah ditentukan sejak proses awal perencanaan penelitian atau perencanaan pendidikan itu tersebut. Dan yang kedua ada metode kualitatif. Metode perencanaan kualitatif ini adalah penelitian metode ini yang terkait sebuah kejadian, memahami bahwa suatu peristiwa ada kaitannya satu sama lain. Pada metode ini biasanya akan muncul pertanyaan yang diawali dengan apa, bagaimana, dan juga mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat ini ya teman-teman, dari jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang keempat adalah perencanaan pendidikan dalam perencanaan sektoral dan regional. Yang pertama ada perencanaan pendidikan sektoral, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan seperti sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Kemudian dari yang kedua ada perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan kegiatan sistematis dalam mewujudkan suatu wilayah pendidikan yang lebih baik dan memanfaatkan segenap potensi, sumber daya, dan keterbatasan yang ada. Kemudian kita memasuki perencanaan pendidikan yang kelima. Jenis-jenis perencanaan pendidikan yang kelima ada perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Berdasarkan kewenangannya dalam pembuatannya, perencanaan pendidikan ini dapat dibagi ke dalam 2 jenis perencanaan. Yang pertama ada perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Perencanaan pendidikan sentralisasi ini yaitu suatu perencanaan pendidikan di mana seluruh rencana baik untuk pusat maupun untuk daerah disusun oleh unit organisasi di tingkat pusat, seperti oleh Sekretaris Jenderal, Kemendikbud, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain. Sementara dalam tingkat daerahnya itu di provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan atau sekolah tinggal melaksanakan apa yang telah diputuskan dan digariskan oleh unit organisasi tingkat pusat itu tersebut. Bahkan sebaliknya ya, untuk perencanaan pendidikan secara desentralisasi. Jadi perencanaan pendidikan secara desentralisasi ini adalah perencanaan pendidikan untuk suatu daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, sekolah disusun oleh daerah itu sendiri. Jadi desentralisasi ini pendidikan desentralisasi ini disusun oleh daerah itu sendiri dan tidak ditentukan oleh unit di tingkat pusatnya. Jadi bedanya adalah kalau untuk sentralisasi ini disusun oleh unit organisasi
pusat. Sedangkan untuk desentralisasi ini disusun oleh daerah itu sendiri dan tidak ditentukan oleh unit di tingkat pusat. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada perencanaan pendidikan rutin dan pembangunan. Berdasarkan frekuensi objek yang direncanakan, perencanaan pendidikan dapat dikategorikan menjadi perencanaan rutin dan perencanaan rutin pembangunan. Yang pertama ada perencanaan rutin. Perencanaan ini yang bersifat terus-menerus berulang-ulang dalam kurun waktu paling lama 1 tahun. Perencanaan ini mengikuti sektor, subsektor, program kegiatan, jenis pengeluaran, dan mata anggaran yang sudah ditentukan. Misalnya seperti perencanaan gaji pegawai, perencanaan pembelajaran, penyusunan kalender pendidikan, dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian di sini ada perencanaan pendidikan pembangunan. Perencanaan pembangunan yaitu perencanaan yang tidak berulang terkait dengan investasi dan dapat menjangkau waktu lama. Waktu lama yang sedang ataupun pendek. Perencanaan ini biasa disebut dengan perencanaan proyek. Perencanaan ini sering dikenal dengan sebutan sebagai perencanaan proyek. Misalnya seperti proyek pembangunan gedung sekolah, atau proyek pembangunan sarana pendidikan, atau proyek peningkatan mutu guru SMP dan SMA atau lain sebagainya. Jadi di perencanaan pembangunan ini membutuhkan waktu tidak berulang ya teman-teman. Jadi bedanya perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan itu bedanya adalah kalau perencanaan rutin itu dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang paling lama itu 1 tahun. Kalau sedangkan perencanaan pembangunan ini tidak dilakukan secara berulang, seperti ya itu tadi perencanaan seperti pembangunan pendidikan, pembangunan proyek pembangunan gedung sekolah, atau proyek pengadaan sarana pendidikan, terus proyek peningkatan mutu guru dan lain-lain dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya jelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata saya kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.